Ya nanti itu sendiri. Negosiasi berjalan terus. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita pemirsa. Makin malam pasti selalu semakin menarik ini Pak Ardi. Seru banget. Selalu seru karena kemudian ini yang dibicarakan data pribadi milik seluruh masyarakat Indonesia, betul. Pak Trubus. Yang dilema Pak Presiden Prabowo ketika tawar-menawar ini karena tidak main-main loh Pak Trubus. Data pribadi ini gimana Pak? Iya, ini persoalan kan begini, data pribadi itu kan di dalam Undang-Undang PDB itu sudah ditentukan tadi disinggung sama Pak Ardi mengenai pasal-pasal yang terkait dengan sifatnya data privacy lah gitu ya. Nah, sementara di dalam pasal 56 itu ayat 2 itu kan juga bisa tapi harus setara atau lebih tinggi. Nah persoalannya kan kemudian ketika masyarakat mulai menelisik kan masyarakat lebih kepo dan masyarakat itu lebih pintar bahkan gitu mencari ke sana ke Amerika sendiri apakah Amerika setara dengan Indonesia. Ternyata kan masyarakat menganggap oh tidak ternyata. Kenapa? Karena di Amerika tidak ada satu payung hukum pun mengenai data pribadi itu nggak ada. Dan di sana itu malah masih sektoral, kalau misalnya mengenai kesehatan ada sendiri, pendidikan ada sendiri, bahkan di negara bagian itu ada sendiri-sendiri gitu. Lah itu yang menyebabkan kemudian masyarakat panik gitu kan, seperti itu. Yang kedua, bahwa kepanikan itu juga bersumber dari ini kekhawatiran nanti bisa dimanfaatkan, disalahgunakan. Karena kan di situ ada potensi misalnya, walaupun potensi ya bisa dipantau secara massal tentang aktivitas masyarakat. Karena kan harusnya ini privasi bocor saja sudah deg-degan Pak, apalagi ini ditransfer gitu. Betul, karena kita punya trauma sebelumnya tadi disebutkan sama Pak Ardi bahwa kita di masa lalu berkali-kali data kita itu bocor. Nah sementara lahirnya Undang-Undang PDB 27 ini belum ada aturan turunannya, pasal 56 itu belum turunannya juga ada. Lembaga PDB kan kita belum ada, lembaga pengawasnya juga belum ada, belum dibentuk. Jadi kondisinya seperti apa yang terjadi, maka kemudian publik mulai kecurigaan kan itu ya namanya juga masyarakat ya. Jadi pada akhirnya ini yang kedua pemerintah sendiri saya melihat belum bisa menjelaskan sesuatu yang utuh gitu loh. Sebenarnya kesepakatan data pribadi seperti apa tadi singgung Pak Ardi, transfernya seperti apa sih dalam kondisi yang bagaimana. Tentu kemudian publik berpikir ada kepentingan jangan-jangan ini kedaulatan negara yang kemudian dipertaruhkan kan gitu sampai akhirnya ke sana. Nah kecemasan ini sebenarnya bisa clear kalau misalnya pemerintah berani secara terang-terangan menjelaskan bahwa memang ini kepentingannya kalau memang komersial ya udah komersial saja misalnya tapi sejauh mana menjamin tidak data mentah berarti ya sudah diolah dulu datanya. Betul. Ada jaminan juga masyarakat diberi keyakinan bahwa memang itu pemerintah menjamin bertanggung jawab bahwa tidak akan terjadi bla 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 bla. Nah yang lainnya kan tadi penjelasan dari DPR juga bingung karena apa? Ternyata DPR juga belum diajak konsultasi juga seperti apa kan ini masyarakat akhirnya berpikir lah ini yang memutuskan itu sesungguhnya bagaimana gitu kan. Jadi itu yang kemudian masyarakat makin rame kalau di medsos itu kemudian saling memberikan argumentasi yang ranahnya itu kepada ini Mbak kebimbangan, keraguan-raguan dan bahkan ada usulan supaya itu cobalah dievaluasi lagi gitu. Seperti apa perjanjiannya itu seperti apa itu Pak loh Mbak. Coba kita cek ke publik lah ya. Kita lihat masyarakat gimana sih kemudian mengetahui informasi soal transfer data ini responnya seperti apa. Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Keisha Butar-Butar. Keisha, silakan. Selamat malam Kenana dan juga pemirsa, betul sekali Indonesia dikabarkan akan membayar tarif sebesar 19% kepada Amerika Serikat dan ini merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan yang dilakukan antara kedua negara yakni Indonesia dan juga Amerika Serikat dan menyebutkan juga bahwa poin utama dari perjanjian ini adalah menghapus hambatan perdagangan digital termasuk aliran data pribadi masyarakat Indonesia bisa ditransfer ke Amerika Serikat. Tentu ini menuai banyak tanda tanya dari masyarakat Indonesia dan kami akan mengajak Anda untuk menanyakan langsung bagaimana tanggapan dari masyarakat Indonesia mengenai isu ini. Halo Mas, dengan siapa? Dengan Ibrahim. Mas, saya mau tanya tanggapan Masnya soal isu informasi data dari masyarakat Indonesia bisa ditransfer ke Amerika Serikat. Tanggapannya Masnya setuju atau tidak? Saya sih pribadi kurang setuju ya Mbak. Kenapa Mas? Karena setahu saya di Amerika itu sendiri belum ada yang namanya perlindungan untuk data pribadi secara nasional tuh kayak di Uni Eropa seperti GDPR. Nah itu di Amerika nggak ada. Jadi ketika mereka mau ngelola data kita itu resikonya
tentu sangat besar gitu. Apalagi itu kan gerbang data pribadi kita itu di dunia digital itu gerbangnya lah. Jadi buat akses keamanan, akses bank, keuangan itu kalau udah dipegang ya ibaratnya kaki kita itu udah diikat sebelah. Apalagi sebenarnya targetnya mungkin bukan orang-orang apa ya istilahnya yang anak rakyat kecil, tapi yang menengah yang saldo Anda itu udah ratusan juta. Nah, itu Anda hati-hati gitu karena pelanggaran teknologi itu sangat risikonya besar gitu sih. Mas, terima kasih atas waktunya dan kami akan menanyakan ke masyarakat lain apakah memiliki pendapat yang berbeda atau tidak. Halo Mas, dengan siapa? Saya dengan Tabri. Mas, saya ingin tanya nih tanggapan Masnya mengenai isu data pribadi masyarakat Indonesia bisa ditransfer dan dikelola oleh Amerika Serikat. Tanggapannya Masnya gimana? Wah, kalau saya sendiri sih ya kurang setuju ya. Karena terkait data pribadi ini sebenarnya privacy ya. Apa-apa bisa, mungkin kalau data pribadi kita kecolongan ke AS ya bisa dimanfaatkan Amerika Serikat sendiri gitu. Mungkin itu kalau saya. Terima kasih Mas atas waktunya. Nah, pemirsa, tadi kita sudah mendengar beberapa tanggapan dari masyarakat Indonesia bahwa mereka memang tidak setuju dengan adanya transfer data pribadi masyarakat Indonesia ke Amerika Serikat dan ini memang mengkhawatirkan bagi data-data yang akan dikelola oleh Amerika Serikat. Demikian, Anda kami kembalikan ke studio. Terima kasih Keizia Butar-Butar yang sudah mencoba bagaimana menghimpun suara rakyat. Nah, kalau urusan suara rakyat DPR berarti ini Pak Trubus. Ternyata Bang Dev, apa yang disampaikan Pak Trubus ini terbukti juga di lapangan, masyarakat kurang setuju. Masyarakat kita sudah cerdas, bahkan mereka sudah riset begitu jauh bagaimana kemudian Amerika memperlakukan data pribadi, hukum yang mengatur di sana, dan nampaknya masyarakat kurang setuju, Bang Dev. Ya, begini, kalau mau dikomentari lebih jauh, ya, saya seperti tadi saya sampaikan, agak sulit untuk kita membahas ini lebih dalam. Kenapa? Karena informasi yang saya terima itu sama dengan yang semua orang terima gitu. Jadi masih belum ada penjelasan, penjabaran secara detail. Ini data-data sejauh mana. Yang pasti itu ya pemerintah sudah menegaskan bahwa data pribadi itu itu aman, itu tidak menjadi subjek untuk dipertukarkan, bahwa yang dipertukarkan itu hanya data-data perdagangan ya. Nah, tapi data perdagangan ini seperti apa? Ya. Apakah ini berkaitan dengan jumlah produk yang dijual setiap harinya ataupun itu yang lain? Nah kan tapi ya data-data kita juga ya, data-data transaksi kita kan juga memang sudah termonitor juga ya, apalagi ketika kita menggunakan kartu kredit. Ini kan juga berkaitan dengan permintaan Amerika terhadap QRIS ya. QRIS itu kan adalah produk Indonesia yang membuat inklusif akan sistem perbankan terhadap seluruh masyarakat secara umum. Nah, QRIS ini sudah sangat terbukti berhasil dan bahkan sudah bisa digunakan di sejumlah negara-negara ASEAN. Nah, jadi tentu mungkin ini juga yang membuat Amerika menginginkan adanya pembukaan akses tersebut agar kembali bisa menguasai data. Kenapa? Karena siapa yang memegang data hari ini ya, siapa yang memegang data itu adalah yang memiliki kekuasaan terbesar. Kenapa? Karena data is the new gold gitu. Data ini adalah aset yang sangat besar yang bisa membantu menentukan kebijakan, tren ataupun arah akan pergeseran bangsa. Nah, maka itulah yang sangat amat dikuasai oleh pihak-pihak luar dan juga penting untuk kita memastikan bahwa kedaulatan itu tetap di bawah kekuatan bangsa Indonesia. Oke, baik Bang Dev. Kalau informasinya saja belum clear, lalu apakah kemudian DPR ini juga sudah punya rencana untuk memanggil pihak pemerintah, mengelaborasi secara lebih lengkap dan detail tentunya tentang hal ini? Dijawabnya nanti Bang Dev. Sesaat lagi pemirsa kami kembali untuk Anda.